Terima kasih Anda masih menyaksikan berita Jawa Timur hari ini bersama saya, Imam Fawaid. Sebuah rumah di Ponorogo nyaris terbakar akibat kejatuhan balon udara. Warga yang datang berhasil mengevakuasi balon udara menjauh dari bangunan dan mematikan apinya. Warga yang mengetahui panik dan berusaha menarik balon udara dari atas genting. Meski api masih membara, namun warga mengevakuasi dengan cara menarik balon udara menjauhi bangunan dan berhasil memadamkan apinya. Meski demikian, rumah Muhaimin di Dusun Tenggang, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Ponorogo rusak. Sejumlah kayu penyangga dan jaringan listrik di rumah terbakar. Yang jatuh apa itu? Yang jatuh balon. Balon? Ada petasannya atau? Nggak ada. Nggak ada petasannya? Kebetulan nggak ada petasan. Nggak tahu kalau petasannya udah jatuh di jauh sana, nggak tahu. Terus yang ini nggak ada petasan. Ya sini yang rusak apa aja, Pak? Rusak ini atas ini kebakar, terus genteng-genteng banyak yang pecah. Apa pelapon? Atau Genteng. Genteng. Oh, kabel-kabel listrik juga kena? Listrik yang kebakar ini aja yang dari apa untuk sibel. Untuk sipil. Itu kira-kira balonnya jatuh, diterbangkan dari mana Pak? Ya, kalau itu nggak tahu. Saya orangnya kalau jatuhnya pertama kan di sini, terus di bawah angin kan jatuh di sebelah barat tadi. Saat ini balon udara dengan ukuran sekitar 1 meter kali 5 meter diamankan di kantor polisi sektor Jenangan. Polisi masih mencari pelaku yang menerbangkan balon udara. Menerbangkan balon udara seperti ini sangat membahayakan. Selain mengganggu jalur penerbangan, juga rawan menimpa rumah warga. Polisi meminta masyarakat agar tidak menerbangkan balon udara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Meski sudah menjadi tradisi jelang penutup Idul Fitri atau Hari Raya Ketupat, upaya untuk menerbangkan balon udara tetap dilarang berdasarkan Undang-Undang Penerbangan. Di Jombang, polisi bertindak tegas dengan membubarkan kerumunan massa atau warga yang berniat menerbangkan balon udara tanpa awak. Kepolisian menggelar razia untuk menggagalkan upaya penerbangan balon udara di permukiman hingga areal persawahan, kawasan Kecamatan Jogoroto, Jombang. Meski menerbangkan balon udara tanpa awak ini merupakan tradisi penutup Lebaran Idul Fitri di hari ke-7 atau Lebaran Ketupat, namun polisi bertindak tegas karena sangat membahayakan dan melanggar Undang-Undang Dunia Penerbangan. Selain itu, balon udara yang gagal terbang atau jatuh dengan obor api yang masih menyala dapat membuat rumah warga terbakar. Polisi bertindak tegas dengan membubarkan kerumunan massa atau warga yang berniat menerbangkan balon udara. Polisi juga intens memeriksa rumah-rumah warga yang disinyalir menyimpan balon udara dan melakukan penyitaan. Saya lihat itu yang ada 6 balon yang kita amankan. Jadi untuk ukurannya yang besar itu ukuran 10 meter ada 2, kemudian yang kecil ukuran 5 meter itu ada 4 itu. Dan sanksinya seperti apa dan sanksinya? Jadi kalau sanksinya kita karena ini menyangkut tradisi, sementara sanksinya kita belum bisa memberikan sanksi, hanya kita mengamankan balon-balon yang akan naik itu. Diketahui larangan menerbangkan balon udara tanpa awak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Satreskrim Polres Trenggalek menangkap seorang kurir ekspedisi yang diduga memproduksi balon udara dan bahan peledak. Rencananya balon udara dan petasan akan diterbangkan pada perayaan Lebaran Ketupat. Maksud hati memeriahkan Hari Raya Ketupat yang jatuh sepekan setelah Lebaran. Namun apa daya justru harus menanggung kesedihan karena harus masuk jeruji penjara. Itulah yang dialami pria berinisial AD yang ditangkap di rumahnya Desa Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Tersangka diketahui memiliki 5 kg bahan baku peledak, belerang, bahan pembuat petasan lain, serta sebuah balon udara plastik berukuran besar. Bahan baku petasan diracik pelaku di rumah dan rencananya akan diledakkan untuk memeriahkan Lebaran Ketupat. Sementara balon udara juga akan diterbangkan di momen yang sama. Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 4 April pukul setengah
kita tim dari Polres dan Polsek Kampak melakukan penggeledahan di rumah tersangka AD dan ditemukan barang bukti terkait handak. Selanjutnya pelaku dan barang bukti kita amankan di Polres Trenggalek. Dilakukan penahanan terhadap pelaku. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk puluhan petasan yang sudah jadi. Tersangka ditahan di rutan kelas 2B Trenggalek dan dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Danus Gandro melaporkan dari Trenggalek. Pasca Lebaran, harga cabai rawit di Ponorogo menyentuh angka Rp90.000 per kilogram. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.